Halo, selamat malam saudaraku semua yang ada dimanapun kalian berada. Saya malam ini akan membahas soal sembako yang katanya akan dikenai pajak oleh pemerintah Republik Indonesia. Sembako adalah 9 bahan pokok. Apa itu beras dan lain-lain. Saya juga perlu mencari tahu apa itu sembako. Namun sembako ini eh, muncul pro dan kontra terkait sembako ini. Mereka bilang sembako ini tidak tidak perlu diberikan pajak, tidak perlu dikenai pajak. Sementara pemerintah ingin sembako ini dikenakan pajak. Lalu yang perlu kita cari tahu adalah sembako. Bagaimana pengenaan pajak terhadap sembako? Apakah sembako, misalnya kita membeli beras, dalam setiap pembelian beras itu kita dikenakan pajak, ya kan? Apakah pajak itu dikenakan? Sehingga ketika kita membeli beras, beras yang biasanya paling mahal itu misalnya 1 liter itu adalah 10.000 misalnya. Namun ketika ada pajak, maka beras yang biasa kita beli setinggi-tingginya adalah 10.000 menjadi 11.000 atau 12.000. Ini yang perlu kita ketahui. Apakah selama ini beras itu tidak dikenakan pajak? Misalnya di distribusi beras, perusahaan distribusi beras, apakah perusahaan itu tidak dikenakan pajak? Padahal perusahaan itu mendistribusikan sembako, 9 bahan pokok. Nah, ini yang perlu kita ketahui, yang perlu kita cari tahu. Jangan kita terlalu mudah memutuskan atau menilai sembako. Sebenarnya kalau sembako kena pajak itu apa yang berdampak dalam hidup kita sehari-hari? Apakah sembako yang misalnya tadi yang saya bilang kita dulu, kalau kita beli 10.000 menjadi 11.000 atau 12.000 sehingga itu memberatkan kita, atau sembako itu pajak terhadap sembako itu dikenakan oleh juragan beras yang yang banyak mendapatkan banyak pendapatan, yang mendapatkan banyak keuntungan sehingga dia perlu dikenakan pajak. Pemerintah pada prinsipnya membutuhkan duit apapun peruntukannya. Karena semakin banyak duit yang dimiliki oleh pemerintah, semakin banyak pemerintah bisa memberikan atau mengembalikan kepada rakyat. Apakah itu dengan bentuk infrastruktur sehingga pemerintah tidak lagi utang, atau berbentuk bantuan-bantuan sosial lainnya, atau ya hal-hal lain lah. Pemerintah memperbanyak sumber pendapatan untuk dikembalikan lagi kepada rakyat dengan berbagai cara. Itulah yang perlu kita pahami. Jadi ketika kita mendapatkan isu seperti sembako ini mendapatkan dikenakan pajak, kita perlu tahu dulu masalahnya itu di mana. Nah, ketika benar misalnya kita membeli beras misalnya harga 10.000 kemudian dikenakan pajak menjadi 11.000, tentu ini menjadi sebuah keberatan. Lalu jika misalnya pemerintah memang sengaja benar bahwa sembako itu menjadi 11.000, beras itu menjadi 11.000. Kalau memang dengan mengumpulkan 1.000 dari setiap pembelian kita dan dikalikan oleh seluruh jumlah orang yang rutin membeli beras, kemudian uang itu kemudian dihasilkan untuk membayar apa? Bisa jadi misalnya jalan yang selama ini bolong-bolong misalnya, pemerintah terlalu lamban memperbaiki jalan itu karena keterbatasan anggaran. Namun dengan uh, penarikan pajak 1.000 itu dalam setiap pembelian beras oleh setiap transaksi oleh seluruh warga yang membeli beras, itu akan mempercepat perbaikan jalan itu. Apakah ini perlu kita permasalahkan? Ya kan? Kita harus melihat untuk pajak itu dikenakan dalam hal apanya. Misalnya benar bahwa sembako itu akan kena pajak misalnya. Dalam hal apanya? Kemudian jika benar itu langsung menimpa rakyat kecil, jika langsung itu menimpa rakyat kecil, untuk apa uang itu? Ya kan? Ya kan? Kalau itu memang benar untuk mempercepat pelayanan kepada rakyat, membuat rakyat menjadi nyaman, menjadi 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 yakin bahwa pemerintah itu ada dengan dukungan-dukungan yang tentunya dukungan itu real adalah dukungan-dukungan pendanaan, dukungan-dukungan infrastruktur yang jelas-jelas membantu aktivitas kita sehari-hari. Misalnya kalau jalan kita jelek, ya kan, kita selalu menggerutu jalan jelek, jalan bolong-bolong misalnya, ya kan. Namun eh,
Ketika pemerintah berusaha untuk memikir sumber pendapatan untuk memperbaiki jalan itu, dengan cara misal mengenakan pajak terhadap beras tadi atau sembako tadi, kita ngomel-ngomel, ya kan? Nah, di sini mungkin pemerintah juga perlu mengkomunikasikan secara detail dari hulu ke hilir. Ini pajak dalam hal apa? Pajaknya berapa persen? Apakah terus pajaknya dikumpulkan kira-kira berapa total pendapatan dari pengenaan pajak dari sembako, khusus sembako ini. Kemudian uang dari pengenaan dari pajak sembako ini dikemanakan, berapa jumlahnya dan dikemanakan, apa saja yang terbengkalai selama ini, ya kan? Nah, ini yang perlu dijelaskan. Jadi tidak perlu ngumpul-ngumpul. Misalnya, jadi begini, misalnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Misalnya, salam kebajikan. Kami, Menteri Keuangan Republik Indonesia, memutuskan bersama DPR untuk mengenakan pajak terhadap sembako. Kami mengenakan pajak sekian persen dari pajak yang kami dapatkan itu total kira-kira sekian triliun. Dari sekian triliun itu akan kami kembalikan kepada rakyat dengan pembangunan infrastruktur di kota A, di kota B, di provinsi C, di wilayah D. Karena dengan begini kami akan mempercepat pelayanan kepada rakyat. Kami memperhitungkan bahwa pengenaan 1.000 ini tidak terlalu memberatkan rakyat. Namun pada hakikatnya memang di depan ini terlihat berat, tapi namun ini kembali lagi kepada rakyat. Dengan begitu ketika dikembalikan kepada rakyat dan rakyat semakin produktif, artinya dengan Rp1.000 tadi yang diambil, yang dipungut dari rakyat itu akan menjadi sangat bermakna. Seharusnya begitu dan diulang-ulang. Jangan memberikan statement yang terpisah-terpisah. Itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.